Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kutukan di Malam Pertama. Cerita ini ditulis oleh Kak Zakaria 8988. Tak pernah lupa, Mimin doakan para pendengar sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih, baiklah langsung saja kita mulai ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Duka masih menyelimuti keluarga Pak Wadi. Umar, putra satu-satunya, baru saja kehilangan istri di malam pertamanya. Seminggu yang lalu, Umar resmi menyunting kekasihnya yang bernama Dewi. 6 bulan berpacaran, Umar memantapkan hati untuk menikahi Dewi. Wajah bahagia terpancar dari keduanya, menjadi raja dan ratu sehari di singgasana pelaminan. Malam pengantin yang mereka tunggu-tunggu akhirnya datang. Umar sudah tidak sabar untuk bercinta dengan istrinya. Umar ingin merasakan indahnya surga dunia. "Mas, pelan-pelan ya, Dewi takut," kata Dewi sambil memandang wajah suaminya. "Tenang aja dek, mas akan pelan-pelan. Ini kan juga pengalaman mas pertama." Perlahan, Umar membaringkan tubuh istrinya. Ia mulai menjumbui wajah Dewi. Meskipun deg-degan, Dewi berusaha rileks. Ia mendekap tubuh Umar dalam kepasrahan. Selang beberapa menit kemudian, tiba-tiba tubuh Dewi mengejang. Matanya melotot dengan mulut terbuka. Hembusan nafasnya terlihat sesak. Tentu saja hal itu membuat Umar terkejut. Umar menghentikan gerakannya. Tiba-tiba tubuh Dewi mengejang. Matanya melotot dengan mulut terbuka. Hembusan nafasnya terlihat sesak. Tentu saja hal itu membuat Umar terkejut. Umar menghentikan gerakan. Diguncang-guncangkannya tubuh Dewi. "Dek, kamu kenapa dek?" Pekiknya panik. Tidak ada jawaban. Tubuh Dewi terus saja mengejang, bergetar hebat tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Umar benar-benar merasa panik. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dalam keadaan tidak menentu, Umar gegas mengenakan pakaiannya. Kemudian ia menutup tubuh Dewi dengan sarung. Umar meraih Dewi ke dalam pangkuan. Tak lama tangan Dewi terkulai. Kepalanya tergolek ke samping dengan mata masih terbuka. Saat Umar memeriksa urat nadi, ia tidak percaya jika Dewi telah tiada. "Dewi!" Jeritan tangis Umar mengagetkan seisi rumah. Pak Wadi, Bu Susi, dan beberapa kerabat yang ada di sana segera berlari menuju kamar Umar. Ketika pintu terbuka, dilihatnya Umar tengah menangisi jasad istrinya yang sudah tidak bernyawa. Semua terkejut melihat pemandangan tersebut. "Ada apa, Mar? Apa yang terjadi?" tanya Bu Susi cemas. "Dewi, Bu. Dewi telah meninggal," jawab Umar sambil terisak. "Apa?" Semua saling berpandangan, tidak menyangka dengan kematian Dewi yang tiba-tiba. Banyak yang menduga jika Dewi meninggal karena serangan jantung mendadak. Tapi Umar tidak percaya begitu saja. Ia tahu Dewi tidak mempunyai penyakit jantung. Ada hal aneh yang terjadi malam itu. Umar teringat perkataan Dewi. Sehari menjelang pernikahan mereka, Dewi mengatakan jika ia bermimpi melihat sosok wanita berambut panjang dengan mata melotot di sudut kamar Dewi. Saat mendengarnya, Umar beranggapan itu hanyalah sebuah mimpi belaka. "Tapi aku takut, Mas. Takut sekali. Makhluk itu terus menatapku." "Sudahlah, Dek. Lupakan soal mimpi itu. Udah dulu ya, Ibu manggil Mas." Umar menutup panggilan telepon. 3 bulan berlalu sejak meninggalnya Dewi. Umar yang seorang supervisor cleaning service di sebuah rumah sakit bertemu dengan teman lamanya, namanya Vika. Ia ke sana untuk menjenguk bibinya yang tengah dirawat. "Jadi, kamu masih sendiri?" tanya Umar sewaktu malam. Vika mengangguk.
Kemudian ia menceritakan tentang putusnya hubungan dengan seseorang dikarenakan pacarnya selingkuh. Sejak itu, Vika tidak mau lagi berpacaran. Alasannya takut kembali diselingkuhi menjadi penyebabnya. Tapi kan tidak semua lelaki seperti itu, Vik. Jangan disamaratakan. Jika kamu tidak keberatan, aku mau menjadi kekasihmu. Dengan penuh percaya diri Umar berkata. Vika terhenyak mendengar kejujuran Umar. Dia tidak menyangka jika Umar menyukainya. Sejujurnya, Vika pun menaruh hati pada Umar. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Vika bersedia menjadi kekasih Umar. Karena Vika tahu bagaimana kepribadian temannya itu. Tidak ingin berlama-lama menyandang status sebagai duda, Umar memutuskan menikahi Vika secepatnya. Malam pertama yang belum pernah ia kecap, ingin Umar ulangi bersama Vika. Gadis manis bertubuh gemoy yang pernah menjadi teman sekelasnya di SMP. Pernikahan pun berlangsung meriah. Vika sangat bahagia dapat bersanding dengan murid terpandai di kelasnya dulu. Tak henti-hentinya Vika menebarkan senyum pada semua yang hadir. Senyum bahagia dari pasangan pengantin yang tengah duduk di pelaminan. Hingga tiba saatnya malam pertama, Umar menggendong tubuh Vika ke atas ranjang. Ia sudah tidak sabar ingin menikmati percintaan. Saat menyentuh wajah Vika, tiba-tiba Umar melihat raut muka istrinya berubah. Tak lagi memberikan senyuman, tetapi memperlihatkan kegelisahan yang membuat Umar merasa heran. Kamu kenapa, Vik? Kok perasaanku jadi gak enak gini ya, Mar? Kamu ngerasain sesuatu gak sih? Vika menatap wajah Umar. Enggak, aku malah seneng karena sebentar lagi bakal belah duren. Kamu udah siap? Vika hanya menggelengkan kepala, seraya mengedarkan pandangan ke setiap sudut kamar. Ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Dirasakannya bulu kuduknya meremang. Tingkah Vika makin membuat Umar bertanya-tanya. Kamu kenapa sih? Ayo kita mulai. Umar memegang bahu Vika. Please, jangan sekarang ya Mar. Beneran, firasatku gak enak begini. Berhubungan intim butuh ketenangan. Gimana aku bisa tenang kalau perasaanku lagi kacau begini? Iya, tapi kamu kenapa? Ayolah Vik, cerita sama aku. Ada apa? Gak tahu Mar. Aku gak bisa ngomong apa-apa. Aku tidur dulu ya. Tanpa menunggu jawaban Umar, Vika lekas menarik selimut untuk menutupi tubuhnya yang terbalut gaun seksi dan menerawang. Umar yang tadinya berbunga-bunga mendadak kesal dan tak habis pikir dengan kelakuan Vika. Ada apa sih? Batinnya terus bertanya-tanya. Melihat Vika sudah dalam posisi tidur menyamping, Umar memutuskan beranjak dari tempat tidur. Ia berdiri sembari memikirkan apa yang membuat Vika urung melayaninya. Apa karena Vika merasa belum siap? Atau ada hal lain yang menyebabkan dirinya enggan memuaskan hasrat suami? Umar duduk di tepi ranjang. Ia meraup muka sembari menghembuskan nafas kasar. Apakah bisa malam ini dirinya tidur nyenyak tanpa melewati malam pertama? Keesokan harinya, wajah Vika terlihat murung. Ia tengah duduk di kursi teras sambil memainkan ponselnya. Vika masih terbayang-bayang mimpinya sehari sebelum ia menikah dengan Umar. Dalam mimpinya, Vika melihat seorang perempuan berambut panjang hendak membunuhnya. Vika ketakutan dan berlari sekuat tenaga untuk menghindari kematian. Vika teringat ucapan Umar tentang kematian Dewi yang tiba-tiba saat malam pengantin. Namun, Umar tidak menceritakan tentang mimpi yang dialami Dewi sebelumnya. Sebenarnya Umar takut kejadian yang sama terulang lagi. Tetapi Umar mencoba menepis pikiran itu dan berharap peristiwa kematian Dewi tidak terulang kepada Vika. Pasti ada sesuatu yang kamu simpan di hati. Bicaralah Vik, aku ingin tahu. Ujar Umar saat duduk di samping Vika. Gak apa-apa kok. Aku cuman merasa belum siap aja tadi malam.
It's okay, gak apa-apa. Tapi nanti malam mau ya? Insya Allah. Yakin dong. Buat apa aku nikahin kamu kalau aku gak bisa menikmati tubuhmu? Ups. Umar refleks menutup mulutnya. Melihat gelagat Umar, Vika tersenyum simpul. Sejujurnya dari lubuk hati yang paling dalam, Vika sangat ingin merasakan malam pertama bersama Umar. Namun, bayangan mimpi seramnya terus mengikuti. Kamu yang sabar, Mar. Mungkin Vika belum siap. Ya wajarlah, namanya malam pertama. Perempuan mana yang gak merasakan khawatir? Ibu bisa mengerti perasaan Vika. Bu Susi menanggapi kegelisahan yang tengah dirasakan putranya karena belum merasakan malam pertama. Gimana kalau kamu bawa Vika ke hotel? Pasti dia seneng dan bersedia melayanimu. Usul Bu Susi pada putranya. Ah, bener, good idea. Cetus Umar seraya menjentikan jemarinya. Makasih ya Bu sarannya. Bergegas Umar menemui Vika yang tengah rebahan di kasur. Rupanya Vika sudah tertidur dengan tangan yang masih memegang ponsel. Diurungkannya niat mengajak tidur di hotel sampai Vika terbangun. Sesuai rencana, malam hari selepas maghrib, Umar dan Vika berpamitan pada orang tuanya untuk menginap di hotel. Semoga kali ini harapan Umar menjadi kenyataan. Sebelum sampai di hotel, Umar mengajak Vika jalan-jalan dulu agar hatinya terhibur. Saat keduanya tengah duduk santai di depan pusat perbelanjaan, tanpa mereka sadari, seseorang sedang melihat ke arah mereka. Dialah Dea, teman baik mendiang Dewi. Dea masih mengenal Umar karena pada saat Dewi mengenalkan Umar sebagai calon suaminya. Sebenarnya Dea merasa tertarik dengan Umar. Sayangnya Dewi lah yang berhasil mendapatkan cintanya Umar. Tibalah Umar dan Vika di tempat yang dituju. Menjelang detik-detik malam yang dinanti, perasaan Vika dihinggapi kecemasan. Namun, ia coba menghalau rasa itu demi menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Ia penasaran dengan cerita orang tentang malam pertama. Setelah berdandan secantik mungkin, Vika menghampiri Umar yang tengah menunggu bidadari cintanya. Senyum bahagia terpancar dari wajah Umar. Ia berjanji membuat Vika merasakan malam yang indah bersamanya. Mar, aku deg-degan tahu. Nggak nyangka aku bakal jadi istri kamu. Tapi sebenarnya aku pengagum rahasiamu. Kamu tuh murid paling pinter di kelas, ranking 1 terus. Sekarang kita sudah jadi suami istri. Ungkap Vika sambil menyentuh tubuh Umar yang masih terbaring. Jodoh kan di tangan Tuhan, Vik. Kita nggak pernah tahu bakal jadi suami istri. Umar mengelus pipi Vika yang mulus. Kok sekarang tubuhmu jadi montok, Vik? Perasaan dulu kamu tuh kurus. Ya, udah beda zaman lah. Dulu ya dulu, sekarang beda lagi. Tanggap Vika sambil mengecup pipi Umar. Yang merasai kecupan sontak tersenyum. Merasa mendapat angin segar. Umar beraksi dengan memeluk tubuh gemoy Vika. Sesaat, Vika terlena dengan cumbuan Umar. Umar pun tidak mau membuang waktu. Ketika sepasang pengantin baru tersebut tengah bergelut menikmati percintaan, tiba-tiba Vika merasa dadanya sesak, tubuhnya menegang, dan kaku dengan mulut terbuka dan kedua mata melotot, persis seperti yang terjadi pada Dewi. Jelas saja Umar terkejut. Untuk kedua kalinya, ia harus kehilangan istri di saat hasratnya belum mencapai puncak. Umar menangisi jasad Vika dalam pelukan. Ia tidak habis pikir, kenapa hal itu terus terulang, apa yang sebenarnya terjadi. Umar masih mondar-mandir di dalam kamarnya, tatkala malam semakin beranjak larut. Sesekali ia menatap wajah Vika yang terbujur kaku di atas ranjang. Sedih sudah pasti, namun ia bingung bagaimana cara membawa Vika pulang. Ia khawatir pihak hotel menuduhnya telah membunuh Vika. Kemudian akal sehatnya bekerja.
Mengapa dirinya harus takut dijadikan tuduhan atas kematian Vika? Toh dia memang tidak membunuh istrinya itu. Ia lalu memikirkan bagaimana caranya membawa Vika pulang tanpa ada yang melihatnya. Kalaupun ada yang tahu, ia berharap kematian istrinya tidak menyebar. Di tengah kekalutan yang melanda, handphone Umar berdering memecah kesunyian. Dari sang ibu yang sejak tadi merasa cemas dan merasakan firasat tak enak tentang putra dan menantunya. Halo Bu, Vika meninggal Bu. Umar langsung ke inti masalah, memberitahu ibunya jika Vika telah tiada. Benar sekali dugaan ibu, Nak. Kenapa ini harus berulang lagi? Air mata Bu Susi mulai berlinang. Ia sangat sedih atas kepergian menantunya yang tiba-tiba. Apa yang harus dikatakan kepada orang tua Vika? Bagaimana tanggapan mereka dengan kematian anaknya? Apa yang harus aku lakukan, Bu? Aku khawatir dituduh telah membunuh Vika, Bu. Padahal dia meninggal persis seperti yang terjadi dengan Dewi. Ini benar-benar aneh, Bu. Apa ini semacam kutukan? Jangan berpikir yang enggak-enggak, Nak. Kematian tidak ada yang tahu kapan datangnya. Bertawakal, Allah pasti menunjukkan jalannya. Sebaiknya ibu dan bapak ke hotel sekarang untuk menjemputmu dan juga Vika. Bersiap-siaplah, biar nanti ibu yang akan menjelaskan semuanya kepada pihak hotel. Tenanglah, Mar. Pak Wadi yang diberitahu tentang kematian Vika hanya terdiam. Ia tidak menyangka kematian menantunya di malam pengantin putranya akan kembali terulang. Ayo Pak, kita pergi sekarang. Mumpung jam segini, orang-orang sudah pada tidur. Ajak Bu Susi pada suaminya yang masih diam termenung. Di tempat lain, Umar sudah bersiap dengan kepulangannya. Setelah mengenakan pakaian lengkap ke tubuh montok istrinya, Umar menatap lekat wajah Vika. Teman yang dulu pernah sekelas dengannya kini telah tiada. Kematian misterius di malam pengantin untuk kedua kalinya dalam hidup Umar. Mohon maaf sebelumnya, tapi tolong jangan beritahukan kejadian ini pada pemilik hotel. Ini murni kematian menantu saya, bukan pembunuhan. Dia terkena serangan jantung tiba-tiba. Jangan sampai kematiannya menimbulkan sangkaan buruk di pikiran kalian. Cukup kalian yang tahu jika malam ini telah terjadi kematian di salah satu kamar. Jangan sampai hal ini bocor kemana-mana. Saya mohon kalian mengerti dan menyimpan hal ini rapat-rapat. Bu Susi meminta pengertian kepada petugas dan satpam yang jaga malam itu. Baik Bu, kami tidak akan mengatakan pada siapapun. Ibu tidak perlu khawatir. Jangankan menyembunyikan soal kematian, sebagian tamu yang datang ke hotel dengan maksud terselubung pun bisa kami tutupi. Asalkan Ibu tahu sendiri kan? Jawab satpam hotel tersebut. Bu Susi pun mengerti. Dia pun langsung memberikan amplop yang berisikan uang. Setelah Umar berhasil membawa Vika keluar dan masuk ke dalam mobil, Pak Wadi segera melajukan kendaraan menuju ke rumahnya. Ia meminjam mobil milik saudaranya yang tengah menunggu di rumah. Di kursi baris kedua, Bu Susi tampak merangkul tubuh Vika, sedangkan Umar duduk di depan. Jadi, kamu belum ngapa-ngapain Vika, Mar? Tanya Bu Susi. Sudah Bu, tapi belum selesai. Vika keburu meninggal, persis seperti yang terjadi pada Dewi. Ini pasti ada apa-apanya Bu. Kita harus menyelidiki penyebab kematian Dewi dan Vika. Barangkali Ibu dan Bapak tahu tentang sesuatu. Umar berkata sambil menatap kedua orang tuanya secara bergantian. Maksud kamu apa, Mar? Bu Susi mengerutkan dahi, tak mengerti maksud ucapan putranya. Ya, siapa tahu ada orang yang syirik sama keluarga kita, Bu. Terus melakukan guna-guna untuk... Jangan berburuk sangka. Kematian Dewi dan Vika memang sudah takdirnya. Tidak perlu dikait-kaitkan dengan hal mistis. Pak Wadi memotong ucapan putranya. Tapi ini aneh, Pak.
2 kali aku ditinggal mati istri saat berhubungan badan. Kami sama-sama sedang menikmati. Tiba-tiba tubuh Vika mengejang dan kaku. Matanya melihat ke atas seperti ketakutan. Apa jangan-jangan Vika juga bermimpi sama dengan apa yang dialami Dewi? Mimpi apa? Pak Wadi bertanya. Sebelum aku menikahi Dewi, dia mimpi ada sesosok wanita menyeramkan yang ingin membunuhnya. Saat itu aku pikir Dewi hanya mengalami mimpi buruk. Ternyata besoknya menjadi kenyataan. Dan malam ini pun kejadian serupa terulang, Pak. Meskipun Vika tidak memberitahu apa yang dia mimpikan. Tutur Umar yang mengamati kematian Dewi ada hubungannya dengan mimpi yang dialami sebelumnya. Iya, Pak. Sebaiknya kita cari ajengan atau orang pintar yang bisa menerawang penyebab kematian menantu kita. Bu Susi menyetujui usul putranya untuk menyelidiki penyebab kematian Dewi dan Vika secara misterius. Orang tua Vika saat diberitahu kematian putrinya, mereka sangat terkejut, terutama ibunya yang langsung berteriak histeris menimbulkan kegaduhan di dalam rumah. Ada apa sih, Bu? Kenapa Ibu teriak-teriak menyebut nama Kak Vika? Tanya Dian yang baru keluar dari kamarnya setelah mendengar jeritan keras dari sang ibu. Kakakmu meninggal, Dian. Pemberitahuan dari Pak Kusno ayahnya. Apa? Kak Vina meninggal? Tidak mungkin. Dian tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia menghampiri ibu dan bapaknya. Bagaimana ini bisa terjadi, Bu? Jelaskan padaku, Bu. Kenapa Kak Vika meninggal? Padahal baru 2 hari dia menikah dengan Kak Omar. Dian pun mulai mengucurkan air mata yang tidak bisa ia tahan. Kematian Vika yang tiba-tiba membuatnya syok. Kamu yang sabar ya, Dian. Ajal sudah ketentuan dari Sang Ilahi. Tidak ada yang mampu menolak kedatangan kematian. Setiap manusia pasti akan mengalaminya. Ucap Pak Kusno dengan bijak. Tiba-tiba tubuh ibunya Vika lunglai. Untung Pak Kusno segera tanggap dengan memeluk istrinya yang kini sudah tidak sadarkan diri. Ibu, pegik Dian melihat ibunya terkoyak lemah di pangkuan bapaknya. Pak Kusno segera membopong tubuh istrinya lalu membaringkannya di kasur. Tanah kuburan masih basah, tatkala orang-orang sudah meninggalkan area pemakaman. Di saat para pengantar jenazah telah kembali ke rumah masing-masing. Tidak demikian halnya dengan Wiwin, ibunya Vika. Ia terus menangis menatapi kepergian putrinya. Sudah, Bu, ikhlaskan Vika. Dia sudah tenang di alam sana. Jangan tangisi terus. Ibu harus kuat. Bapak selalu di sisimu. Pak Kusno menguatkan hati istrinya yang masih sesenggukan. Iya, hayo Bu, kita pulang. Cuaca sudah mulai panas. Bukan hanya kita yang sedih, keluarga Kak Umar juga. Mereka sangat kehilangan Kak Vika, sama seperti kita, Bu. Ucap Dian yang kini tampak lebih tenang. Malam harinya Umar gelisah tak bisa lena. Terbayang wajah kedua wanita yang telah meninggalkannya. Meski sudah 2 kali menikah, Umar belum merasakan indahnya surga dunia. Apa dia harus mencari istri lagi? Bagaimana jika peristiwa yang sama akan terulang? Umar menghembuskan napas kasar sembari meraup muka. Batinnya sungguh penasaran. Ia ingin membuktikan dugaan jika ada sesuatu yang menjadi penyebab kematian istri-istrinya. Untuk itu, Umar berniat mencari wanita lain yang akan dinikahinya. Ia sangat penasaran sebelum berhasil mendapatkan malam pertamanya. Selepas kepergian Vika untuk selama-lamanya, hari-hari Umar disibukkan dengan bekerja di rumah sakit. Terkadang ia memilih bepergian dengan sahabat dekatnya bernama Juki. Dalam setiap obrolan, mereka selalu membicarakan tentang kriteria cewek idaman. Juki yang orangnya tengil, bahkan terkadang selengan, selalu membuat Umar merasa terhibur dengan candaannya. Gue salut sama lo, bro. Di usia muda, lo udah nikah 2 kali. Sementara gue, sampai saat ini, gue masih jomblo.
Nggak ngerti gue. Perasaan tamu gue kece badai begini. Kenapa ya? Cewek-cewek nggak mau sama gue. Kata Juki sambil menyentuh dagunya. Bukan gak mau sama lu, Juk. Tapi lu nya aja yang sok jual mahal. Iya kali ya. Sebenarnya tujuan gue cuma satu. Ngedapetin cewek yang bener-bener srek. Gue ganteng-ganteng begini gak mau sembarangan milih cewek. Harus yang pas dan nyantol di hati. Ungkap Juki tentang kriteria cewek idamannya. Ki, beliin telur dulu di warung Teh Dedek. Emak mau bikin semur. Ibunya Juki muncul dari dalam rumah seraya menyodorkan uang ke tangan anaknya. Bentar ya Mar, gue ke warung dulu. Pamit Juki ke Umar yang dijawab anggukan kepala. Saat Juki sudah pergi, ibunya Juki nanya ke Umar. Umar, sudah punya calon istri belum? Kalau belum, Bibi punya anak gadis yang mau dikenalin. Anak gadis? Siapa, Bi? Iya, anak gadis orang lah. Bibi mah pan gak punya anak gadis. Cuman si Juki sama kakaknya Sito. Oh, terus yang Bibi maksud siapa? Itu namanya Sulis, anaknya Bu Nur. Teman sekolah Bibi dulu. Bodinya montok, pantatnya benol, wajahnya bulet, matanya beluk, hidungnya oke, punya kayak perosotan. Cantik deh pokoknya. Puji Bu Sumi sambil menunjukkan jempol tangan. Emang dia belum punya pacar, Bi? Ya belum lah, makanya Bibi tawarin ke Umar. Barangkali Umar minat. Kenalan aja dulu, siapa tahu kedepannya ada ser-seran gitu. Boleh, Bi. Kapan ketemunya? Nanti Bibi pikir-pikir lagi. Pokoknya Umar itu siap-siap aja mau ketemu Sulis. Itu, si Juki udah datang. Bibi mau masak dulu ya. Bi Sumi bangkit dari duduknya, lalu menerima kresek berisi telur dari tangan Juki. Loh, kok kembaliannya segini? Bu Sumi menatap putranya. Beli rokok, Mak. Dasar anak pinter, kalau soal duit aja langsung nyamber. Jadi Sulis bersedia menjadi pacar Mas? Tanya Umar sewaktu duduk berdua di teras rumah Sulis. Ditanya begitu, Sulis mengangguk malu-malu. Iya Mas, mau. Dalam hati Umar bersyukur dipertemukan dengan Sulis. Dia akui wajah Sulis lebih cantik dari dua mendiang istrinya. Terlebih Sulis memiliki buah dada montok yang siapapun melihatnya bakal terpesona. Umar merasakan sesuatu saat menatap postur tubuh Sulis dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sebelumnya, Mas mau jujur sama Sulis. Sebenarnya Mas pernah menikah. Sulis sudah tahu kok Mas. Mas Umar pernah menikah 2 kali kan? Tapi istrinya Mas meninggal. Sekarang Mas Umar jadi duda keren. Kok Sulis tahu? Siapa yang ngasih tahu? Bi Sumi Mas. Terus Bi Sumi cerita apa lagi tentang Mas? Banyak sih yang diceritain. Intinya mah Sulis penasaran pengen ketemu Mas. Dan ternyata bener yang dibilang Bi Sumi. Mas Umar itu ganteng. Dan bikin jantung Sulis rasa mau copot. Jangan dong Lis. Kalau jantung Sulis copot, ntar Mas gak bisa nikahin Sulis. Setelah merasa cocok satu sama lain, Umar memutuskan untuk mengakhiri kesendiriannya. Penerimaan orang tua Sulis serta restu dari mereka telah memantapkan hati Umar untuk segera memperistri Sulis. Walaupun ketakutan tragedi di malam pengantin merasuk ke dalam batinnya, Umar merasa yakin jika kali ini akan berhasil melalui indahnya malam pertama. Meski baru 4 bulan menjalani hubungan, Umar merasa yakin dengan keputusannya. Terlebih Sulis memang sangat mencintai Umar dan tidak mau jauh-jauh dari calon suaminya itu. Belum lama bertemu Umar,
Sulis baru diputuskan oleh pacarnya hanya karena tidak mau dijadikan pelampiasan hasrat. Setiap kali bertemu, pacar Sulis selalu meminta Sulis untuk melayaninya. Tapi Sulis tahu itu dosa. Ia bersikeras tidak mau melakukannya sebelum terikat pernikahan, hingga sang pacar marah dan memutuskan hubungan cintanya dengan Sulis. Itulah sebabnya Sulis tak keberatan dijodohkan dengan Umar, yang di matanya adalah sosok lelaki tampan baik hati yang sangat menghargai kesucian wanita. Jangankan meminta dilayani, berpegangan tangan saja Umar tidak pernah melakukannya pada Sulis. Hal itu yang membuat Sulis semakin mengagumi kepribadian dari Umar. "Sulis, yakin mau jadi istrinya Mas?" tanya Umar suatu hari. "Yakin 1000% Mas." Banyak banget, perasaan cuma sampai 100. Buat Sulis mah 1000 Mas. Itu karena Sulis sayang banget sama Mas. Mas itu orangnya baik, nggak kayak si Reno, mantan pacar Sulis. Dia mah hiper. Emang kenapa dia? Udahlah Mas, nggak usah dibahas soal si Reno. Dia mah udah masa lalu Sulis. Masa depan Sulis kan cuman Mas Umar. Bahkan Sulis rela mati demi Mas. Yang penting Sulis jadi istri Mas. Umar terkejut mendengar kata-kata dari Sulis. Mengapa Sulis berkata demikian? Seolah kematian memang sedang menunggunya. Perasaan Umar menjadi galau. Pikiran tak menentu dibarengi kegelisahan menyambut hari pernikahan yang ditunggu-tunggu. Besok malam Sulis resmi menjadi istrinya. Sulis yang hatinya sedang berbunga-bunga menyambut hari pernikahan dengan Umar. Sulis terus saja melamun, membayangkan duduk di pelaminan dengan pangeran impiannya. Sedang makan, duduk, tiduran, mandi, pikirannya tidak luput dari bayangan jadi pengantin dan ratu sehari. Lamunannya terhenti saat mendengar ketukan di pintu. "Lis, makan dulu. Dari tadi kamu belum makan. Sudah jam berapa sekarang?" seru Umi ibunya Sulis. "Iya Bu, sebentar lagi." Baru beberapa langkah, Sulis merasa melihat sesuatu di sudut kamar. Sontak ia menoleh, tetapi tidak melihat apapun. Barusan apa ya? Kayak sosok putih. Perasaanku aja kali, batin Sulis. Suasana dapur dan halaman belakang rumah cukup ramai. Dihiasi candaan dan obrolan ibu-ibu dan para tetangga yang tengah membantu persiapan menyambut pernikahan esok hari. Kerabat Bu Umi juga sudah datang 2 hari yang lalu. Berbeda dengan perayaan nikahan di kota. Biasanya kalau di kampung-kampung, terutama yang ada di pinggiran kota, tetangga yang diundang sudah mendatangi si empunya hajat, meskipun akad nikahnya sendiri baru dilaksanakan keesokan harinya. Itulah sebabnya tim ibu-ibu yang kebagian memasak telah bersiap-siap sejak pagi sekali. Rata-rata yang kebagian masak nasi biasanya bapak-bapak. Kekompakan bagian konsumsi benar-benar terasa. Rasa persaudaraan dan saling membantu begitu kental mewarnai kesibukan para tetangga yang bertugas di acara hajatan Bu Umi. Jadi juga Sulis nikah? Kirain mau sama si Reno. Kemarin-kemarin kan pacarannya sama si Reno. Celetuk Bi Jiah yang tengah menggoreng kerupuk. Ditimbali Bi Titi yang lagi membungkus nasi berkat, karena sebagian orang sudah ada yang datang. Jodoh kan sudah ada yang mengatur. Pacarannya sama si Anu, belum tentu nikahnya sama dia. Allah yang lebih tahu dengan siapa seseorang bakal berjodoh. Calon suami Sulis kerjanya apa? Tanya Bi Eni, sedikit kepo soal pekerjaan Umar. Katanya sih kerja di rumah sakit. Tapi bagian apa ya? Lupa. Timbal Bi Titi sambil berkerut dahi. Kegiatan terus berlangsung hingga saatnya Sulis hendak mandi karena sore sudah menjelang. Sebelum masuk kamar mandi, kembali Sulis melihat sekelebatan bayangan putih di sudut kamar. Langkahnya terhenti,
Pandangannya tertumbu pada pojok kamarnya. Apa sih itu tadi? Jelas banget. Kayak lagi liatin aku. Batin Sulis. Selesai mandi, Sulis menunaikan sholat asar. Saat tahiyat akhir, kakaknya masuk kamar sambil menenteng kresek warna hitam. Winda duduk di tepi ranjang menunggu adiknya selesai sholat. Mbak Winda, itu di dalam kresek apa mbak? Sulis bertanya sambil melepas mukena. Ini kado pernikahan dari mbak buat kamu. Semoga Sulis suka ya. Oh, boleh dibuka sekarang mbak? Janganlah, nanti aja bareng sama yang lain. Lis, seminggu yang lalu mbak ketemu loh sama si Reno. Dia nanyain kamu. Terus mbak jawab apa? Mbak jawab, Sulis ada, gak kemana-mana. Reno tahu kalau kamu mau nikah. Kenapa dia gak diundang katanya? Terus mbak bilang, ya kamu ngertilah, masa iya ngundang mantan? Terus reaksi si Reno gimana mbak? Dia sih diam, gak nanya lagi. Sebelum pergi, dia bilang pengen balikan sama kamu. Mbak jawab ya, gak mungkin lah. Sulis kan udah mau nikah sama Umar. Reno bisa cari cewek lain. Kan dulu Reno yang mutusin Sulis. Ingat, jangan menjilat kembali air ludah yang sudah dibuang. Dikatain begitu, Reno diem aja. Mungkin dia nyadar dengan kesalahannya dulu kali ya, Lis. Lagian, Sulis juga gak mau balikan sama Reno, mbak. Otaknya kotor, ngajakin gituan mulu. Emangnya Sulis cewek apaan? Si Reno mah mimpi ingin mendapatkan keperawanan Sulis yang gak bakalan dia dapat sampai kapanpun. Sulis baru akan menyerahkan kesucian sama suami Sulis. Oh iya mbak, Mas Umar. Sulis kangen banget sama Mas Umar. Sulis udah gak sabar pengen segera nikah sama Mas Umar. Mata Sulis menerawang sembari melamunkan Umar yang sehari lagi resmi menjadi suaminya. Jangan ngelamun terus, Lis. Besok juga Sulis sudah jadi istrinya Umar. Kata Winda, Sulis melempar senyum manis. Malam pun menjelang. Di atas kasur empuknya, Umar merasa gelisah. Meskipun coba menghalau pikiran buruk yang terus menyusup ke dalam benaknya. Umar tetap tidak bisa tenang. Bayangan kematian Sulis selalu berkelebat di pelupuk matanya. Apa yang harus Umar lakukan untuk mencegah kematian Sulis? Setidaknya bisa menunda beberapa hari, agar ia bisa merasakan kebahagiaannya berumah tangga. Jika ia harus menunda malam pertamanya, bagaimana dengan Sulis? Apakah Sulis tidak keberatan? Umar khawatir orang-orang mencurigainya sebagai penyebab kematian istri-istrinya. Jangan terlalu difikirkan, Mar. Kalau jalan satu-satunya dengan menunda malam pertama, ya apa boleh buat. Lakukan saja dan beri pengertian pada Sulis. Dengan cara begitu, paling tidak kita bisa menyelamatkan nyawanya. Seperti pernikahanmu dengan Vika kan? Sebelum kalian pergi ke hotel, tidak terjadi apa-apa dengan Vika. Bu Susi berkata kepada putranya, ia tengah diselimuti kegelisahan. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Umar memutuskan untuk menunda malam pertamanya, dengan harapan Sulis mau mengerti alasannya. Pernikahan berlangsung meriah. Rona bahagia selalu terpancar dari wajah Sulis, menandakan keadaan hatinya yang sedang bergembira, bersani dengan lelaki dambaan yang sangat ia cintai. Berbeda dengan Sulis, senyum bahagia yang Umar tunjukkan hanyalah senyuman terpaksa. Ketiga kalinya Umar duduk di pelaminan, dua pernikahan sebelumnya harus berakhir dengan kematian istri tercinta, tanpa tahu penyebab pastinya. Apakah yang sekarang juga akan demikian? Mas, senyum atuh, jangan melamun terus. Apa sih yang Mas pikirkan? Sulis menepuk lengan Umar yang tengah murung. Tak beda jauh dengan apa yang dirasakan oleh Umar. Pak Wadi dan Bu Sulis pun tengah merasakan gundah. Ita, adiknya Bu Susi mendekat,
Mbak, jangan banyak melamun. Nanti dilihatin tamu undangan. Jangan mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Kita pasrahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa. Tutur Ita menasehati kakaknya. Ita, gimana Mbak nggak khawatir? 2 kali menikah, Umar belum merasakan malam pertama. Pas lagi bercinta, tiba-tiba istrinya meninggal, seperti terkena serangan jantung. Aneh kan? Ita menghembuskan nafas, kemudian membisikkan sesuatu. Mbak, aku punya ide. Gimana pas Umar mau malam pertama, kamarnya dijagain. Jadi bakal ketahuan apa yang terjadi. Usul Ita yang ditanggapi Bu Susi dengan penolakan. Kamu ini ada-ada aja tak? Pengantin baru itu butuh privasi. Masa iya kamarnya dijagain? Nggak mungkin lah. Jangan dulu menolak saranku Mbak. Maksudku tuh begini. Menjelang si Umar di kamar, Mbak dan Mas siap jaga di dekat kamar Umar. Halah, gak usah ngikutin saranmu. Mbak dan Umar sudah sepakat untuk menunda malam pertama mereka. Setidaknya kematian mendadak yang menimpa Sulis tidak akan terjadi. Kematian memang sudah takdirnya. Namun ya, yang jadi masalah misteri dibalik meninggalnya Dewi dan Vika, yang menurut Mbak itu janggal, seperti terkena serangan jantung. Padahal kan mereka sehat-sehat aja. Ita manggut-manggut mendengar penuturan kakaknya. Ia tidak bisa berbuat banyak karena sarannya ditolak mentah-mentah. Padahal niatnya cuma menolong. Ya sudah, kalau itu rencana Mbak sama Umar, jalankan saja. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan menantumu. Jangan sampai Umar kehilangan istri lagi. Kasihan dia. Tiba saat Umar dan Sulis masuk ke kamar pengantin. Suasana kamar yang sangat indah membuat Sulis tak lepas memamerkan senyumannya. Umar sangat terpesona dengan kecantikan Sulis. Tubuh montoknya yang dibalut gaun pengantin membuat Umar sangat ingin memeluk Sulis. Namun karena merasa gerah, Umar berniat mandi. Sambil mencari cara bicara baik-baik agar Sulis bersedia tak ia sentuh malam ini. Menunggui Umar yang sedang membersihkan diri, Sulis mengganti pakaiannya dengan gaun tipis bercorak bunga-bunga. Ia bersiap menikmati malam pengantinnya. Begitu Umar keluar dari kamar mandi, Sulis merasa senang. Lis, wudhu dulu Ki, kita sholat sunnah dulu. Ucap Umar menyuruh istrinya mengambil air wudhu. Mendengar perintah suaminya, Sulis menurut. Ia beranjak ke kamar mandi untuk berwudhu. Meskipun di pernikahan sebelumnya, Umar juga mengajak Dewi dan Ika mengerjakan sholat sunnah sebelum menikmati malam pengantin. Tetapi tetap saja, kematian tidak dapat dihindarkan. Dalam doanya, Umar meminta agar Sulis tidak mengalami kejadian serupa seperti yang terjadi pada Dewi dan Vika. Selesai sholat, Umar mencium kening istrinya. Lis, Mas mau tanya. Silahkan atuh Mas. Bisa nggak malam ini kita menunda malam pertama? Mendengar itu Sulis merasa heran. Kenapa Mas? Sulis udah siap kok. Sulis tidak takut. Enggak, justru dari kemarin Sulis udah gak sabar nunggu malam ini. Sulis mimpi sesuatu gak? Pertanyaan itu tiba-tiba meluncur begitu saja dari mulut Umar. Sulis mengerutkan dahi dan ia teringat sesuatu. Mimpi apa ya? Ayo, ceritakan ke Mas. Apa yang Sulis lihat dalam mimpi? Memangnya kenapa Mas? Ada yang ingin Mas ceritakan sama kamu. Tapi Mas minta malam ini kita jangan dulu melakukan hubungan suami istri. Ada hal yang harus Sulis tahu, dan ini berkaitan erat dengan malam pertama kita. Kenapa gitu Mas? Ada apa? Jawab dulu pertanyaan Mas Sulis. Kamu mimpi apa? Sesaat Sulis terdiam, lalu teringat sesuatu yang ia lihat di pojok kamarnya kemarin sore. Mimpi sih enggak Mas. Cuman Sulis lihat sesuatu yang aneh
Di situ. Sulis berpaling ke sudut ruangan. Umar mengikuti arah pandangan Sulis. Sudut kamar yang ia tatap tidak menampakkan apapun. Apa yang Sulis lihat? Mendadak bulu kuduk Sulis meremang, membuatnya beringsut ke pelukan Umar. Sulis takut, Mas. Seperti ada yang sedang lihatin Sulis. Umar memeluk Sulis yang tiba-tiba merasakan ketakutan. Dari situ, Umar menarik kesimpulan, jika memang ada yang tidak beres dengan kamar pengantinnya. Mata Umar terus memperhatikan sudut kamar yang telah ditunjuk oleh Sulis. Apa iya, makhluk menyeramkan seperti yang dilihat Dewi dalam mimpinya ada di sini sekarang? Batin Umar. Sebenarnya Umar ingin tahu apa yang dilihat oleh Sulis di sudut kamarnya. Namun ia tidak mungkin mendesak istrinya yang tengah ketakutan. Umar merasakan satu keanehan detik itu juga. Hawa dingin tiba-tiba menyusup. Padahal di kamar Sulis tak ada AC. Beda dengan kamarnya yang dipasang pendingin ruangan tersebut. Sulis masih memeluknya tatkala ponsel Umar berdering. Ada telepon, Mas angkat dulu ya. Umar berjalan menghampiri benda yang diletakkan di atas meja kecil di samping tempat tidur. Setelah dilihat dari Juki sahabatnya. Halo bro, gimana? Udah siap belum? Ki, lo di mana sekarang? Ya di rumah lah, emang kenapa? Lo bisa ke rumah Sulis nggak? Apa? Gue nggak salah denger. Masa iya gue disuruh nyamperin pengantin yang mau asik-asikan? Gimana sih lo? Nggak dari ritual malam pertama kok. Pokoknya lo harus kesini ya. Ada sesuatu hal yang harus lo tahu. Apa sih bro? Serius amat. Makanya lo cepetan kemari. Oke, gue kesana sekarang. Mau pamit dulu sama emak. Ya sudah, gue tunggu, hati-hati. Umar menutup panggilan, kemudian menoleh ke Sulis yang masih duduk di atas sajadah. Masih berbalut mukena yang belum ia lepas. Kenapa Mas? Kenapa Mas menyuruh Mas Juki datang kemari? Ada sesuatu yang ingin Mas kasih tahu ke dia. Sulis nanti ikut keluar ya. Jangan sendirian di kamar. Iya Mas. 20 menit kemudian yang ditunggu muncul. Bu Nur menyambut kedatangan Juki dengan senyuman ramah. Juki udah ditungguin dari tadi. Si Umar mah aneh Bi. Masa Juki disuruh ke sini? Ini kan malah pengantin dia sama Sulis. Kok bisa-bisanya ya? Malah pengen ketemu sama Juki. Sudah, jangan banyak protes. Lagian ini juga masih sore, baru jam 10. Malam masih panjang buat dinikmatin pengantin baru. Ilah Bu Nur yang mempersilahkan Juki untuk masuk. Umar dan Sulis sudah duduk di kursi saat Juki masuk ke rumah. Sampai di sini dulu untuk cerita kali ini. Tunggu kelanjutannya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.